Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kuis 1 ya. Kuis 1 Fisika Dasar 1A. Nah, soal kuis 1 terdiri dari 4 soal ini ya. Kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari nomor pertama. Jadi kita diberikan vektor kecepatan awal ya, V ini. Dan vektor percepatan ya, yang membentuk situ 30 derajat. Dan kita ditanyakan persamaan perpindahan partikel, lalu sketsa lintasan, dan vektor kecepatan akhir ya, dari partikel. Oke, mari kita kerjakan. Nah, bagian A, kita diberikan percepatan ya. Nah, di sini kita bisa memakai definisi dari percepatan itu sendiri. Nah, percepatan itu kan didefinisikan sebagai laju dari perubahan kecepatan ya terhadap waktu. Jadi A sama dengan dv per dt. Nah, dari sini kita bisa integralkan dv ya. Jadi integralkan dv nah, dv nanti kan integral dv ya. Dv itu kecepatan awal, vektornya kan kecepatan awal dan kecepatan di saat tertentu ya nanti. Jadi seperti ini. Nah, kita startnya dari kecepatan awal V0 dan kecepatan tertentu ya di sembarang waktu. Jadi V. Nah, ini integral dv-nya. Jadi integral dv sama dengan ADT ya, integral ADT. Nah, untuk waktu kita tinjau dari keadaan awal t sama dengan 0 hingga waktu tertentu. Berarti di sini A kali dt. Seperti ini ya. Jadi ini dipisahkan aja. dv sama dengan ADT. Dari sini integralnya mudah ya. Nanti kalau kita integralkan kan sudah ketemu ya bahwa V itu sama dengan V0 plus AT. Nah, ini dalam bentuk vektor ya. Sekarang kita bisa pakai definisi dari kecepatan. Nah, di sini kan A dan V itu nanti percepatan dan kecepatan sesaatnya. Jadi kalau definisi kecepatan, nah ini tinggal ganti V ya. V itu merupakan laju perpindahan posisi ya. Jadi dr per dt. Nah, dari sini nanti sama. Kita pisahkan dr-nya. Jadi kita anggap aja posisi awal itu 0 ya. Acuan kita saja, posisi awalnya 0 dan posisi di waktu tertentu ini S ya. Nah, ini integralnya dr, ini v dt. V-nya kita masukkan sesuai yang di atas ya. Sesuai yang kita dapat dari percepatan tadi. Jadi V-nya ini. Nah, ini kita bisa pisahkan ya. Jadi kita bisa pisahkan jadi V0. Ini V0 saja.
kemudian ditambah yang ada AT-nya. Oke, dari sini tinggal integralnya kerjakan saja ya. Nanti kita dapat S-nya. Nah, integral V0 dt itu kan jadi V0T ya berarti. Ini dikalikan T. Lalu ditambah, nah integral T dt itu setengah T kuadrat ya. Berarti di sini nanti setengah A kalikan T kuadrat. Nah, sekarang kita berdasarkan soal ini ya. V0 itu vektornya kan kalau kita anggap arah X itu itopi ya. Jadi V0, vektor V0 ya. Itu sama dengan 50 itopi ya. Ini satuannya bisa tulis bisa enggak ya. Biar lebih sederhana, aku nggak usah tulis dulu. Tapi intinya satuannya ya meter per second ya. Nah, kemudian ini kecepatan, lalu percepatan. Nah, kita perlu uraikan jadi arah X dan arah Y. Jadi di sini A-nya yang arah X adalah A cos theta atau A cos 30 derajat. Dan yang arah Y adalah A sin theta ya, atau A sinus 30 derajat. Berarti nanti vektor A itu sama dengan yang arah X tadi 60 cos 30 ya. Cos 30 itu setengah akar 3. Jadi nanti 30 akar 3 ini itopi ya. Lalu ditambah yang arah Y tadi 30 60 sin 30 derajat ya, setengah ya sinnya. Berarti di sini sisa 30 J J topi. Nah, karena V 0 dan A-nya 0-nya itu, maka kita dapat vektor S ya. Nah, vektor S ini berarti yang arah itopi itu ada 50T ditambah 15 akar 3 T kuadrat ya. Ini arah I. Kemudian yang arah Y ini hanya ini ya, hanya 15 T kuadrat saja. Ini yang arah J, J topi ya, atau arah Y. Nah, kita sudah dapat ini ya vektor perpindahannya. Jadi yang I topi itu perpindahan arah X dan yang J topi ini perpindahan arah Y. Oke. Selanjutnya gambar sketsa lintasan untuk partikel. Nah, di sini bagian B untuk menggambar atau membuat sketsa lintasan partikel, maka kita perlu, nah lintasan itu direpresentasikan kalau kurva itu y fungsi x ya. Nah, ini yang perlu diingat. Kalau kita ingin lihat lintasan seperti apa, kita harus gambar y fungsi x ya, bukan y fungsi t ataupun x fungsi t ataupun s fungsi t ya. Oh, kalau S fungsi T bisa ya. Nah, kalau S fungsi T nanti itu sama aja kan kita menggambar vektor posisi ya. Jadi silakan kalau mau gambar S fungsi T itu juga boleh. Karena nanti ada X-nya dan ada Y-nya ya. Yang nggak bisa itu kalau hanya gambar Y fungsi T atau X fungsi T ya. Nah, di sini kita pakai Y fungsi X ya. Jadi nanti kita perlu buat tabel ya. Eh, tabel seperti ini ya.
Nah, ini adalah tabel di sini nanti terdiri dari T, X, dan Y. Ini aku kecilkan saja. Ini tengah ini biar bagus. Nah, pertama di situ di soal diminta intervalnya 1 detik ya. Jadi dari 0 ke 10 dengan interval 1 detik. Artinya di sini untuk T-nya ini dalam satuan second ya. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tambah ke bawah 7, 8, 9, 10. Nah, ini untuk X-nya ya. X-nya ini dalam meter, Y-nya juga dalam meter. Nah, ya kalau nanti kalau ngerjain dibuat lengkap bagus ya. Tapi kalau nggak sempat, nggak harus semua sih ya. Yang penting nanti bisa buat sketsa grafik ya, kira-kira bagaimana. Nah, ini kalau dimasukkan, ini hitung aja pakai kalkulator ya. Ini kan yang bagian X-nya, yang 50T plus 15 akar 3T kuadrat. Ini yang bagian Y-nya. Kalau kita masukkan, nanti tabelnya akan jadi seperti ini ya. Ini awalnya 00 semua, kemudian jadi seperti ini ya. Ini bisa kalian hitung, bisa dihitung pakai kalkulator. 2, 5, 4. Nah, ini X-nya. Sekarang untuk Y-nya ini. Oke, nah nanti dari data di tabel ini bisa dikira-kira sendiri ya. Eh, Kalau ngerjain nanti sketsa grafiknya bagaimana? Apakah garis lurus ataupun melengkung atau ya atau bagaimana ya? Nah di sini aku akan coba mungkin aku coba bikin grafiknya pakai yang di sini aja, yang di Word ini saja ya. Jadi di chart yang bisa pakai di scatter lalu pakai line. Nah, nanti menjadi seperti ini. Di sini nanti data di tabelnya dimasukin aja ya, yang X, Y. Lalu masukkan ke tabel. Oke, kira-kira seperti ini ya. Jadi ini eh, grafik atau sketsa lintasan benda. Oke, jadi di sini eh, ini adalah Y-nya dalam meter. Yang ini adalah X-nya ya dalam meter juga. Jadi nanti yang penting itu yang daerah ini ya, yang di akhir nanti kira-kira menjadi contohnya garis lurus seperti ini ya. Oke, jadi lintasan bendanya adalah seperti ini ya. Coba aku kecilin. Ini tabelnya. Ini aku tengahin aja. Lalu sketsanya ini ya.
Aku perbesar biar jelas. Eh, ini sketsa ya. Sketsa YX. Oke, jadi kalau ditanya lintasan yang digambar YX ya. Seperti ini lintasannya. Sketsa kasarnya. Oke, jadi itu yang bagian B. Sekarang cara grafik tentukan vektor kecepatan akhir partikel ya. Jadi kecepatan saat T sama dengan 10 detik. Nah, perhatikan tadi ya, untuk kecepatan sebagai fungsi waktu, kita sudah dapat di atas tadi, V-nya itu ini. Nah, jadi kalau kita V akhir ya, VT, ini adalah AT. Nah, perhatikan bahwa eh, persamaan di atas dapat digambarkan dalam bentuk vektor ya. Nah, penggambarannya tuh seperti ini. Kira-kira ini brown. Ya, jadi kalau digambar, nah, nah ini vektor V0 tadi ya. Bahkan V0-nya itu segini. Ini gambarnya nggak proporsional banget ya. Jadi nggak 100% proporsional. Nah, kita bisa gambar, ya kan tadi V0 ya, ini V0 ya. Vektor V0. Lalu ditambah A kali T ya. Artinya A kali T ini kan vektor yang searah dengan percepatan ya. Dia vektor percepatan dikalikan bilangan skalar ya. Jadi kalau T-nya 10 ya 10 kali A. Artinya arahnya sama, tapi panjangnya aja yang kita buat lebih panjang ya dari yang aslinya. Jadi sebutlah AT itu vektornya seperti ini ya. Nah, penjumlahan vektor, ujung vektor yang pertama, V0, itu kita gandengkan dengan pangkal vektor kedua ya. Vektor kedua ini vektor AT. Nah, nanti resultannya itu kan penjumlahan ya. Jadi penjumlahan sekarang kita tarik vektor dari sini ke sini berarti ya. Yang merah ini. Nah, yang merah ini merupakan vektor V0 plus AT ya. Jadi seperti inilah vektor akhir kecepatan akhir ya. Sekarang kalau mau tahu besarnya atau kecepatan akhirnya seberapa? Kecepatan akhir ya. Jadi VT kecepatan akhir. Nah, ini berarti kan V0 tadi mana ya? Ini kan sudah ada V0-nya ini 50. Jadi yang 50i ya. Sama dengan 50i ditambah A kali T besar. Nah, T besar itu 10 ya. Jadi vektor A tadi, ini kita kalikan 10. Ini kecepatan akhir saat T-nya ini 10. Nah, yang sini tadi, ini
A-nya saja seperti ini, kita kalikan 10 ya, jadi 300, ini jadi 300. Berarti kita sudah dapat ya bahwa VT, nah ini sama dengan 50 plus 300 akar 3. Ini arah I ya, topi ditambah 300. Nah, ini yang arah J, topi. Oke, berarti ini kecepatan akhirnya dan gambaran vektornya adalah seperti yang ini ya, yang warna merah ini. Oke, itu yang soal pertama sudah selesai ya. Jadi ini menggabungkan kinematika dan vektor. Sekarang untuk soal kedua, ini teorema usaha energi ya. Jadi kabin elevator masanya 2 ton, lalu ketika di lantai 1 ini tali penarik kabinnya putus, tapi saat turun ini ada gaya gesek ya, besarnya konstan 5 kN, berlawanan dengan arah gerak kabin. Lalu di sini ada pegas peredam ya, peredam dengan konstanta pegas tertentu. Lalu jarak dasar kabin dengan pegas saat di lantai 1 itu eh, ini ya 4 meter. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, tentukan yang pertama kecepatan kabin saat menyentuh pegas. Oke, di sini ingat ada gaya non konservatif ya, berupa gaya gesek. Jadi kita nggak bisa pakai konservasi energi. Kita bisa dua cara ya. Ini bisa dikerjakan pakai gaya. Di sigma F sama dengan MA, ada percepatan, nanti ada jarak, bisa dapat kecepatan. Tapi bisa juga dikerjakan dengan metode energi ya. Nah, ini aku jelaskan dengan metode energi. Jadi kita pakai teorema usaha energi. Nah, di sini teorema usaha energi, usaha oleh gaya gesek ya. Itu sama dengan perubahan dari energi total ya. Energi kinetik plus potensialnya. Nah, dari sini karena gaya geseknya itu konstan ya, dan dia berlawanan arah, jadi minus. Nah, jarak yang ditempuh hingga menyentuh pegas itu kan FD ya, karena usaha itu ya F kali S kan ya, karena gayanya konstan. Nah, delta E, di sini kita perlu acuan energi potensial. Nah, acuan energi potensial 0 saat di posisi awal. Jadi kalau kita gambar itu seperti ini ya. Ini posisi awal. Oh, miring. Ini posisi awal. Nah, lalu dia sampai ke posisi akhir ya. Posisi akhir sebutlah dia sampai sini kan. Nah, sebutlah dia sampai sini. Nah, acuan potensial 0 kita adalah titik ini ya. Aku kasih merah. Nah, ini merupakan acuan titik potensial 0. Nah, acuannya ini bebas ya, nggak harus sesuai yang aku pakai. Bisa pakai acuan lantai juga boleh, ataupun acuan manapun. Nah, diketahui jarak sini ke sini itu D. Berarti kalau acuan kita seperti itu, di akhir, di akhir itu ada energi eh, potensialnya minus ya, minus MGD. Karena dia ada di bawah acuan ya, jadi minus. Kalau di atas acuan nanti minus, nanti plus. Lalu energi awal, energi akhir, selain ini ada kecepatan ya. Di setengah
M tersebut V1 gini ya. 1. Nah, ini energi akhir ya, dikurangi energi awal. Nah, energi awal di sini karena dia diam dan dia di acuan kita potensial 0, berarti di sini energi awalnya 0. Berarti kalau kita sederhanakan ya, nanti kan jadi eh, setengah M kali V1 kuadrat ini sama dengan MGD minus FD. Oke. Berarti kita akan dapat V1, ini tinggal sederhanakan aja ya. Sama dengan akar 2GD dikurangi 2FD per M. Nah, ini kita bisa hitung ya. Ini kira-kira nilainya mendekati oh ini sama dengan 2 akar 15. 2 akar 15 meter second. Nah, tulis ini aja nggak apa-apa ya, atau mau dihitung desimalnya berapa juga boleh. Nah, ini ya cara menghitungnya. Nanti kalau pakai gaya, silakan buktikan ya hasilnya juga sama. Oke. Sekarang yang B. Yang B, jarak maksimum pegas tertekan. Nah, ketika dia kena pegas, sekali lagi gaya geseknya kan masih ya. Gaya geseknya ini kan ya masih ada ya. Dari sistem keamanannya. Dianggap aja masih ada ya. Nah, karena masih ada gaya gesek ya, sekali lagi kita harus pakai eh, sama ya, teorema usaha energi. Jadi WF sama dengan delta E. Hanya saja sekarang acuan potensial adalah 0 saat posisi awal ini ya, kabin eh, menyentuh pegas. Jadi kalau kita gambar itu acuannya seperti ini. Nah, awalnya itu pegasnya segini ya. Di akhir dia lebih pendek ya karena kompresi. Oke, jadi ini. Nah, acuan potensial nol kita sekarang ini ya. Diketahui jarak sini ke sini itu eh, katakan apa ya, S ya. Nah, itu kompresi maksimumnya. Oke, dari sini dengan cara yang sama ya. Usaha oleh gaya gesek berarti kan minus F kali S. Nah, ini perubahan energi. Energi awal ketika dia di posisi, sorry, perubahan energi itu akhir min awal ya. Jadi ini harus akhir min awal. E aksen, nggak boleh dibalik ya. E aksen min N0 harus gini. Jadi ini sama dengan E aksen minus N0. Nah, E aksen itu di akhir ya. Di akhir itu kan pegasnya ada kompresi sekarang. Ini setengah KS kuadrat. Lalu ketika kompresi maksimum, artinya kecepatannya 0. Nah, kecepatan 0, berarti energi kinetik 0. Tapi ada energi potensial minus MGS. Nah, ini yang akhir. Lalu yang awal,
Di sini yang awal dia ada energi kinetik ya. Kan di awal dia masih bergerak. Jadi yang mv1 kuadrat tadi. Nah, tapi energi potensial gravitasinya nol karena di acuan kita. Dan pegasnya belum teregang ya. Artinya masih nol juga energi potensial pegasnya. Oke, jadi sekarang ini kalau dibuka kan jadi persamaan seperti ini ya. Minus Fs sama dengan eh, ini dikurangi ini. Nah, di sini nanti akan ketemu persamaan kuadrat. Karena ini kan kalau aku rapikan, ini jadi 0 sama dengan ini yang pegasnya, yang mengandung S kuadrat ya. Lalu yang eh, S pangkat 1 ada minus mg plus F ya. Jadi kan kalau minusnya aku keluarin jadi gini. Lalu dikurangi energi ini ya, kinetik ya. Nah, biar lebih cepat, masukkan aja sesuai yang di soal ya. Kan dikasih K-nya, dikasih MG, dikasih F, dan seterusnya. Oke, satunya pakai yang dari atas tadi. Nah, setelah kita masukkan, kita akan dapat 0 sama dengan 10 pangkat 5 kalikan S kuadrat ya. Dikurangi 1,5 kalikan 10 pangkat 4 S dikurangi 6 kali 10 pangkat 4. Nah, ini hitung-hitungan aja. Di sini bisa lebih sederhana ya. Kita bagi dengan 10 pangkat 4. Berarti kan nanti jadi 0 sama dengan 10 S kuadrat. Kurangi 1,5 S kurangi 6. Nah, di sini kita akan dapat S itu sama dengan min B ya. Min B itu berarti min dari min 1,5 plus 1,5. Ini plus minus ya. Plus minus akar B kuadrat ya. Jadi 1,5 kuadrat dikurangi 4AC ya. 4 kali 10 dikalikan dengan C-nya 6 ya. Min 6 jadi plus 6 di sini. Per 2A per 20. Nah, yang di dalam akar itu kalau dihitung kira-kira ini hasilnya kalau pakai kalkulator ya 15,5 mendekati. Jadi ini mendekati ini. Nah, di sini kalau kita pakai solusi yang minus, S-nya minus ya. Nah, ini kan nggak cocok ya. Masa S-nya negatif gitu. Nah, maka harus ambil solusi positif ya berarti. Ambil solusi positifnya. Nah, kita dapat S itu mendekati. Jadi nanti di sini kalau plus ya, ini kan mendekati 15 ditambah 1,5 itu kan berarti berapa ya? 17 ya per 20. Atau ini 17 per 20 meter ya. Terus ini juga boleh atau buat desimal ya 0,85 meter juga boleh. Oke, itu yang bagian B ya. Nah, sekarang bagian C adalah jarak maksimum kabin ketika dilontarkan kembali oleh pegas.
Nah, sekarang sama, kita pakai teorema usaha energi lagi, karena ada gaya gesek. Teorema usaha energi. Berarti nanti WF, ya, seperti yang tadi, yang atas, sama dengan delta E. Nah, ini ada E aksen minus E0. Nah, sekarang kita terapkan acuan potensial ya. Acuan potensial kita bebas ya, sekali lagi. Tapi yang mudah acuan potensial 0. Di sini aku pilih seperti pada bagian B. Nah, ini kalau ini eh, aku gambar ulang aja deh. Nah, acuan potensial nolnya seperti bagian B ya. Jadi kalau kita gambar, ini lantainya. Nah, acuan awal kita ketika kabinnya pertama kali mau nyentuh ya, katakan di sini. Tapi kondisi awal kita sekarang adalah ketika ini ya, ketika pegasnya terkompresi. Nah, kondisi akhirnya ketika pegasnya kembali ke posisi semula, ini kabinnya masih nempel ya. Lalu ini masih nempel juga. Nah, dia sekarang kabinnya ada di sini ya. Di sini acuan ketinggiannya terserah ya, karena nggak diberikan spesifik. Di sini akan aku pakai kan seperti ini ya. Ini titik 0. Nah, sini ke sini kan sudah eh, ini sudah hitung ya. Ini S. Lalu sini ke sini ya misalkan hanya aku anggap dari posisi 0 ini ya. Ini bebas sekali lagi dari mana aja. Misalkan hanya di sini. Ingat ini yang awalnya adalah yang tengah, yang akhirnya eh, ini yang nanti N0-nya di sini, yang E aksennya di sini. Oke, berarti dengan teorema usaha energi, nah gaya geseknya ini kan sekali lagi pasti minus ya, karena pasti berlawanan arah gerak. Tapi dari awal ke akhir, gaya pegasnya ini, gaya geseknya tadi ya, yang selalu ada ya, yang selalu minus usahannya. Nah, gaya geseknya ini kan dari awal yang tengah menuju ke yang kanan, dia sudah menempuh jarak F jaraknya S plus H. Nah, artinya di sini F dikalikan S plus H sama dengan perubahan energi ya, energi akhir. Ini berarti eh, dia karena di atas acuan, jadi MGH. Lalu kondisi ketinggian maksimum berarti kecepatannya kan 0. Nah, berarti kecepatannya 0. Lalu di sini pegasnya kembali ke panjang awal ya. Berarti nggak ada energi potensial pegas. Nah, energi akhirnya ini aja. Kemudian energi awal berarti di situ ada minus MGS ya, karena di bawah. Lalu ada pegasnya juga terkompresi. Tapi tadi ketika di kondisi ini ya, tegangan kompresi maksimum, ya kan tadi kecepatan bendanya 0 ya sekarang. Baloknya udah diam. Berarti di sini energinya cukup ini aja. Nah, ini kalau kita buka semua jadi min Fs min Fh sama dengan MGH ditambah MGS ya dikurangi setengah
KS kuadrat. Oke, kita tujuannya adalah mencari H. Berarti kita bisa pisah. Di sini ada setengah KS kuadrat dikurangi F plus MG ya. Plus MG kalikan S. Nah, ini sama dengan MG ditambah F kalikan H. Berarti kalau kita butuh H, itu tinggal main aljabar aja. Di sini KS kuadrat per 2 kali MG plus F dikurangi S ya. Oke. Dari sini kita akan dapat H-nya ini kira-kira 1,84 meter. Nah, ini hanya terhadap acuan 0 ini ya. Sekali lagi acuannya bebas ya. Boleh acuannya dari mana ya? Misalkan kalian nggak mau dari situ, kalian maunya acuannya dari sini ya. Nolnya di sini juga boleh. Kalau acuan 0 di sini, berarti kan ketinggian dia adalah H ditambah S ya. Boleh, terserah. Karena soalnya nggak menyebutkan spesifik. Oke, itu yang nomor 2 dan selesai. Sekarang yang nomor 3. Nah, jadi ada tumpukan balok ya seperti ini. 5 kilo, 3 kilo, 10 kilo, 535 dan M yang tidak diketahui. Oke, ada mu S dan mu K. Di sini ini ya, ketika kita ketemu soal gaya, nah yang pertama kita lakukan adalah gambarkan diagram gaya pada sistem secara keseluruhan. Oke, berarti sekarang aku lihat ini ya. Nah, ini aku kopikan gambarnya lebih besar. Ini mana ya? Sini aja. Nah, biar besar sekalian ya. Ini kelihatan. Oke, gaya-gaya yang bekerja pakai warna hijau aja ya, biar beda. Oh, hijau aja ada. Jadi warna apa? Warna ungu. Oke, di sini ada MG ya berarti ya. Di sini ada tegangan tali T, ini juga T. Lalu ini T1 ya, kita sebut T1, T1. Ini kita sebut T2. Kemudian, nah di sini ada antara yang ini ya merah yang bawah sendiri dengan lantai itu licin, gak ada gaya gesek. Tapi yang antara tengah dengan ini ada gaya gesek ya sini. Di aksi reaksi mereka kita sebut ini F1 gitu ya. Lalu ada gaya normal antara mereka kita sebut N1. Lalu ada di sini ada gaya berat ya. 30 Newton berarti ya. Kurang kelihatan ya. Warna apa ya? Warna ini aja deh. Sama. Ini. Oke, ini aja ya. Oke, kelihatan. Tadi ulangi. Ini ada MG. Ini ada T1.
Ini T-nya beda ya, T2, tapi nggak penting nanti. Lalu yang bawah sendiri tadi nggak ada gesekan, tapi di sini ada. Kita sebut gesekan ini F1 ya. Lalu gaya kontak antara yang tengah dengan yang bawah ini N1. Lalu nanti ada gaya berat ya. Nah, ini kan berarti gaya berat yang ini itu 30 Newton ya. Nah, kemudian yang ini antara atas dengan tengah ini ada gaya kontak juga, disebut N2. Lalu ada gaya gesek juga ya, F2. Nah, ini 50 Newton ya. Oke. Berarti kalau yang di bawah sebenarnya ada arah Y ya, ada gaya kontak di sini. Boleh ditulis boleh enggak, tapi enggak penting nanti. Yang dinaikkan. Di sini ada juga beratnya 50 Newton. Sekarang kalau kita gambar satu persatu, kita mulai dari mana ya? Yang ini dulu ya, yang M. Ini dia bekerja gaya MG ya, G-nya itu 10 ya, jadi 10 M. Lalu ada tegangan tali ya, T1. Kemudian sekarang yang bawah sendiri ya, yang ini bawah sendiri. Ini ada N0 ya, kita sebut N0. Lalu ada 50 Newton ke sini. Dan ada, nah kita anggap aja bagi yang bawah F1 itu ke depan. Misalkan aja ini F1. Nah, di sini ada N1 ya, yang dirasakan ke bawah. Kalau sekarang benda yang ini kan yang bawah ya. Sekarang yang tengah. Nah, yang tengah dia kena tegangan tali ya, T. Lalu dia N1 sekarang bagi dia adalah ke atas. Kalau N2-nya bagi dia ke bawah. Nah, lalu gaya gesek F1 karena yang bagi bawah ke kanan, bagi atas harus ke kiri ya. Ini aksi reaksi. Kalau yang F2 anggap aja ke kiri juga ya. Arahnya bebas sebenarnya, mau kanan atau kiri, nanti akan mengikuti hasilnya. Ingat di sini ada gaya berat juga ya, 30 Newton. Ini yang tengah. Terakhir adalah yang atas ya. Ini nanti T1 ya. Yang atas seperti ini. Ini ada T2. Lalu ada N2. Ini ada berapa ini? 50 Newton juga ya. Dan F1 anggap aja ke sini. F2 sorry. Ini yang atas. Sekarang pada kondisi ini kita akan gunakan terus ya nanti diagram gayanya. Sekarang perhatikan sistem mulai bergerak ya. Jadi sistem mulai bergerak eh, kita ambil sistemnya diam dulu. Berarti kalau kita sekarang tinjau benda M ya. Karena sigma F ini sama dengan 0, sigma Fj ya. Nah, artinya ya T1 sama dengan 10M. Kemudian sekarang, nah semua benda di sini diam ya. Artinya kalau kita tinjau benda balok yang ada di bawah ya, kita urutkan aja dari bawah. Nah, perhatikan bahwa karena diam, jadi sigma fx itu sama dengan 0. Nah, artinya satu-satunya gaya
disediakan F1 ya. Jadi F1-nya ini 0. Kemudian tinjau balok eh, tengah ya. Balok tengah berarti sigma F pada arah X dia sama dengan 0 juga. Atau kita dapat eh, ini salah ya. Yang atas ini F2. 2. Yang ini F2 sama 1. Nah, kembali ke sini karena sigma Fx sama dengan 0 ya. Artinya F1-nya 0, jadi tersisa F2 sama dengan T1 ya. Atau sama dengan T1 tadi 10M. Nah, sekarang kalau kita tinjau balok atas ya. Ini sigma Fx ini sama dengan 0. Artinya ya T2 sama dengan F2. Nah, tadi ini yang arah X saja ya, arah Y-nya belum. Arah Y, berarti FY juga 0. Artinya kita dapat kalau benda bawah N0 itu sama dengan N1 plus 50. Nah, kalau di balok tengah pada arah Y-nya sama dengan 0 juga. Tapi di sini kalau yang tengah berarti N2 ya. N2 sama dengan N1 plus 30. Sorry, ini kebalik ya. Oh, benar-benar. Di sini yang kebalik yang ini ya. Berarti di sini N1 sama dengan N2 plus 30 ya yang tengah. Plus 30. Nah, kalau balok yang atas sigma FJ-nya sama ya. Ini enggak terlalu beda ini aku copy. Nah, sigma FJ sama dengan 0 artinya tadi yang atas N2 sama dengan 50. Nah, N2-nya 50 ya. Berarti dari sini kita juga bisa dapat N1 sama dengan 80 dan nanti eh, N0 sama dengan 130. Ini semua dalam Newton ya. Fotonya nggak aku tulis biar ringkas. Nah, kita sudah tinjau semua sigma F. Nah, sekarang perhatikan ya. eh, Ketika mulai bergerak ya, artinya gesekannya sudah pecah ya. Dia bukan statis lagi, tapi kinetis. Nah, gesekan mana yang jadi yang pecah ya? Statis jadi kinetis. Kita tinjau ini ya. Kita tinjau eh, syarat gesekan statis. Syarat gesekan statis. Nah, gesekan kan di sini ada F1 dan F2. Tapi di sini F1-nya kan 0 ya. Jadi nanti yang mungkin pecah itu adalah F2 dulu ya. Karena F2 di sini kalau ini dilanjut F2 kan sama dengan F2. Oh, bukan ini. F2 yang ini ya, udah dicari ya. F2 sama dengan 10M. Nah, artinya syarat gesekan statis kan berarti F2 harus kurang dari sama dengan
mu S kali N2. Nah, F2 tadi 10M. Ini kurang dari sama dengan mu S-nya adalah 0,7 ya. Dikalikan N2. N2 tadi 50 ya. Jadi 0,7 dikalikan 50. Itu hasilnya adalah eh, berapa? 35. Nah, dari sini kita dapat M harus kurang dari sama dengan 3,5 kg. Nah, artinya kalau M-nya lebih dari ini, sistemnya akan mulai bergerak ya. Jadi nilai batas dari M itu adalah ini ya. M sama M minimum ya. Sama dengan 3,5 kg. Oke, itu yang bagian A. Karena bagian B, kalau lebih dari itu, nanti kan akan geraknya. Nah, tentukan percepatan setiap benda searahnya. Ini ada beberapa kemungkinan ya. Ada dua sebenarnya. Yang pertama, yang atas ini kan ya otomatis diam ya. Karena ditahan oleh T2. Kemudian massa yang tengah itu kan percepatannya pasti sama dengan M ya. Karena terhubung katrol. Nah, yang jadi masalah adalah antara balok hijau tengah dengan balok bawah, apakah percepatannya sama? Jadi dua kondisi ya. Kita coba kondisi pertama kalau percepatannya sama deh. Kalau sama gimana? Terus kita akan cek apakah mungkin percepatannya beda. Oke. Nah, dari sini eh, kalau gerakannya seperti ini ya, artinya yang merah dengan yang eh, merah bawah dengan hijau tengah tuh percepatannya sama. Berarti antara yang hijau dengan yang atas, dia kan gesekannya selalu gesekan kinetis ya. Karena ya antara balok hijau tengah dengan yang atas kan selalu ada gerakan. Jadi gesekannya sudah pasti kinetis ya. Nah, pada kasus ini gaya gesek F2 di sini merupakan gesekan statis ya. Artinya F2 sama dengan mu K kalikan N2 sekarang. Nah, mu K tadi 0,5 0,4 ya. Lalu N2-nya 50 ya. Artinya eh di sini F2-nya adalah 20 Newton ya. Kemudian di sini eh sekarang kita tinjau ulang dari tinjau M ya. Nah, untuk M yang arah Y dia tidak sama dengan 0 ya, tapi sama dengan M kali A. Jadi sigma FY sama dengan MA atau nanti sigma FY itu kan berarti dia kan pasti gerakannya ke bawah ya. Jadi 10M min T1 sama dengan MA. Atau kalau kita cari T1 sama dengan 10M dikurangi MA ya. Selanjutnya adalah tinjau urut ya dari yang bawah. Tapi cukup yang X-nya saja, Y-nya kita nggak berubah ya, sama-sama nggak bergerak. Nah, sigma F sama dengan MA ya. Tapi masanya di sini kan yang balok bawah itu berapa? 5 kilo ya, jadi 5A. Nah, di sini gaya yang bekerja tetap sama, hanya F1 ya, yang ke arah X.
Jadi F1 sama dengan 5A. Atau ini biar ringkes, aku taruh atas aja ya. Ini. Kemudian dari yang tengah ya, sama. Sigma fx sama dengan balok tengah itu 3 ya, 3A. Nah, fx-nya berarti kan sekarang ada T1 minus F1 minus F2. Berarti di sini, nah yang arah X tadi ada T1 kurangi F1 kurangi F2. Sama dengan 3A. Nah, T1-nya masukkan ya. T1 itu 10 M min MA. F1-nya itu 5A. F2-nya tadi 20 Newton ya. Nah, ini sama dengan 3A. Kalau kita kumpulkan, jadi di sini ada 10 M dikurangi 20. Ini sama dengan 8 plus M ya. Kalikan A. Atau A-nya sama dengan 10 M dikurangi 20 per 8 plus M. Nah, ini percepatannya. Sekarang kita tertarik ya untuk mencari tahu apakah tadi ya percepatan antara balok hijau dengan di bawahnya itu sama. Nah, untuk mengeceknya, kita cari kondisi yang menyebabkan percepatannya nggak sama. Kalau percepatannya nggak sama, artinya ada gerakan ya antara yang balok hijau tengah dengan merah bawah. Berarti kan ada gerakan antara mereka, gerakan relatif. Nah, artinya gesekan menjadi kinetis ya. Jadi ketika gesekan antara hijau dengan merah bawah ini kinetis, udah pecah ya statisnya, itu mereka gerakan akan percepatannya beda. Jadi kita perlu hitung lagi nanti. Tapi kita coba cek dulu ya. Jadi kan apakah F1 ini mungkin menjadi eh, statis, mungkin menjadi kinetis, kita akan cek. Jadi di sini seperti tadi ya, syarat gesekan statis. Kalau yang tadi pada F2, sekarang kita cari tahu ini ya, syarat gesekan statis pada F1 sama F1 kurang dari sama dengan mu S kali N1. Nah, F1 tadi kan sama dengan 5A ya. Artinya 5 kali A. Jadi 50M dikurangi 100 per 8 plus M. Ini harus kurang dari sama dengan mu S tadi 0,7. N1-nya tadi, nah ini ya, N1 sama dengan 80. Jadi ini sama dengan 0,7 kali 80 itu 56. Oke, jadi persamaan yang harus sebetulnya adalah ini. Sekarang kita perhatikan ya, bahwa eh, masa M ini kan kita nggak tahu ya berapa. Tapi kita coba cek, eh, cek apabila M-nya itu sangat besar, atau di sini M mendekati infinity. Nah, kenapa? Nanti aku jelasin ya. Kalau M sangat besar,
Maka 50M itu kan jauh lebih besar dari 100 ya. Dan 8 plus M itu jauh lebih besar M-nya ya daripada 8. Artinya persamaan kita menjadi 50M per 8M itu kurang dari sama dengan 56. Nah, 50 per 8 itu kan nilainya eh 50 per 8 ini 6,25. Ini 56 ya. Nah, perhatikan bahwa syarat ini terpenuhi. Artinya cara berpikirnya begini ya. Kalau M-nya besar banget, dia syaratnya tetap terpenuhi ya. Artinya gesekannya tetap statis. Apalagi kalau M-nya kecil ya. Eh, kita coba aja ya. Kalau M-nya di sini katakan 10 gitu ya. Nah, nanti yang di ruas kiri itu hasilnya adalah 22,22. Oh, maaf, agak salah ya. Tadi kalau ini 8 plus M, kalau M-nya sangat besar, jadi 8-nya itu kecil, nggak ngaruh ya. Ini harusnya 8 plus M itu sama dengan M ya. Coba 8 ditambah 1000 itu kan 1008 ya, itu kan mendekati 1000. Nah, artinya kalau sangat besar ini 50. Nah, jadi cara berpikirnya, kalau M-nya itu sangat besar sekali, sangat berat, dia syaratnya masih terpenuhi ya. Apalagi kalau M-nya lebih kecil ya. Nah, berarti kita simpulkan bahwa berapapun nilai M, gaya gesek F1 selalu eh, gesekan statis ya. Nah, karena gesekan statis berarti dapat kita simpulkan bahwa percepatan yang balok hijau dengan merah di bawah itu akan selalu sama karena gesekan antara keduanya statis terus. Sehingga eh, percepatan balok bawah dan tengah akan selalu sama. Berarti kita dapat percepatannya adalah pasti ini ya. Jadi syarat gesekan ini sebenarnya hanya untuk kita memastikan ya, memastikan bahwa jawaban kita yang ini tadi selalu selalu ini ya, nggak ada nilai lain. Nah, untuk arahnya adalah balok tengah dan balok bawah bergerak percepatan ke kanan, sedangkan untuk balok atau untuk M ya, percepatan dari massa M yang gantung itu ke bawah. Lalu tambahan balok atas selalu diam karena tadi selalu ditahan oleh tegangan tali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir masuk akal ya. Jadi yang tengah dan bawah ini gerak ke kanan, yang M ini juga ke bawah, lalu yang atas ketahan. Jadi kalau ngerjakan sambil dibayangkan ya, kira-kira jawaban jawaban didapat ini logis atau enggak. Nah, itu yang nomor 3. Yang nomor 4, eh, lihat gambar di sebelah kiri. Jika meja dan benda M tidak ada gesekan, tentukan kecepatan benda M sebagai fungsi waktu. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan nggak ada keterangan ya, nggak ada keterangan M besarnya. Tapi kita
bisa lihat ya bahwa M kecil ini di sini gerak melingkar ya dengan jari-jari R karena di sini lintasannya digambarkan melingkar. Berarti kalau melingkar nanti konsekuensinya jari-jarinya kan nggak berubah ya. Nah, jari-jari nggak berubah artinya massa M besar di situ diam. Berarti nanti kita akan tinjau M besar diam, yang M kecil gerak melingkar. Nah, di sini seperti biasa untuk soal-soal dinamika gambarkan dijawab ya. Eh, Gambarkan diagram gaya pada sistem. Nah, ini aku copy gambarnya lagi. Ini besar-besar segini aja. Nah, nanti kan gayanya berarti di sini ada tegangan tali ya. Ini ada tegangan tali. Tegangan tali. Ini juga tegangan tali ya. Lalu di sini mg ya. Nah, kalau kita gambar satu persatu, yang M besar ya. Kan ke atas ada T, ke bawah ada mg. Lalu untuk yang M itu ya. Ini yang M besar, ini yang M kecil. Ya, yang arah vertikal nggak penting ya. Yang penting hanya yang ini, arah horizontal ada tegangan tali. Oke. Nah, sekarang ya ini keterangan, ini keterangannya. Ini dia diam. Yang ini gerak melingkar. Berarti sekarang tinjau satu persatu. Dimulai dari tinjau M besar ya. Nah, karena diam maka sigma Fy ini sama dengan 0. Atau ya otomatis T sama dengan Mg. Nah, selanjutnya tinjau M. Karena gerak melingkar ya, maka kita pakai gaya arah radial ya. Hukum Newton untuk gerak melingkar. Sigma F arah radial ya. Sama dengan M kalikan P kuadrat per R. Nah, di sini FR-nya itu tegangan tali aja ya. T. Yang radial ke dalam kan hanya T. Jadi T sama dengan mv kuadrat per R. Nah, T-nya masukkan sama dengan mg ya. Sama dengan mg-nya ini sama dengan mv kuadrat per R. Maka kita akan dapat V itu sama dengan akar dari ini ya. M besar per M kecil dikalikan GR. Oke, ini kecepatannya. Besar kecepatan. Sekarang untuk menyatakan kecepatan, nah ada dua cara ya. Pertama kalau kita pakai polar, radial dan tangensial, jika kita pakai koordinat polar, maka kecepatan m ya selalu arahnya tangensial ya. Artinya tegak lurus dari jari dan besarnya konstan. Jadi boleh juga dituliskan PM
Nah, ini sama dengan ya kecepatan ini ya. Lalu arahnya adalah arah tangensial. Nah, arah tangensial itu sering dituliskan sebagai theta atau pi gini. Nah, ini untuk menunjukkan dia arahnya tangensial. Sekarang eh, ini kalau pakai tangensial. Nah, bagaimana kalau pakai kartesius? Nah, untuk kartesius kita perlu ini ya, kita perlu pakai sudut ini ya. Ini kan ada sudut. Nah, sudut rotasi ya, sudut revolusi ya, sudut dia memutari. Ini kita sebut eh, theta ya. Sekarang jika kita pakai koordinat kartesius, maka kecepatan kita mulai dari posisi ya. Posisinya R itu kan sama dengan R kalikan cos theta. Ini arah I ya. Ditambah R sin theta arah J topi. Nah, apa itu theta? Apakah bisa dinyatakan sebagai fungsi waktu? Bisa ya. Eh, Dia kan gerakan melingkar beraturan ya. Jadi kalau kita tahu kecepatan tangensialnya, kita bisa hitung eh, kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut M. Nah, kecepatan sudut omega itu kan sama dengan V per R ya. Artinya kalau V bagi R, V-nya tadi yang ini. Nah, omeganya akan sama dengan ini jadi G per R ya. G per R. Nah, sekarang referensinya biar mudah saat T sama dengan 0, tetanya sama dengan 0 ya. Nah, karena dia gerak melingkar beraturan, jadi seperti di GLB, kita bisa nyatakan sudut revolusi sebagai fungsi waktu. Nah, theta itu sama dengan theta 0 plus omega T. Nah, theta 0-nya 0, jadi sekarang tinggal omega T. Jadi tinggal ini dikalikan T. Nah, berarti kita sudah dapat ini tadi maka posisi benda sebagai fungsi waktu. Posisi benda dapat dinyatakan tadi ini. Jadi sekarang posisi benda sebagai dapat dinyatakan sebagai fungsi waktu. Nah, R-nya ini tetanya ganti ini ya omega T. Ini tetanya diganti omega T. Nah, seperti ini. Dari sini kecepatan merupakan ini ya turunan dari posisi turunan pertama ya dari posisi terhadap waktu. Jadi nanti V itu sama dengan turunan dari R PR per dt ya. Nah, jadi tinggal turunin aja.
eh, R-nya terhadap waktu, kita akan dapat, nanti ini bisa dicek sendiri ya. Jadi kalau kita diturunkan, nanti yang omega ini akan eh, keluar ke luar sini ya. Jadi omega R jadi nilainya ini. Nah, kemudian yang itopi ya, jadi min sin ya sekarang. Karena turunannya cos. Jadi di sini jadi minus ini i ditambah yang ini turunannya sin jadi cos ya, yang arah y-nya. Jadi ini arah y-nya. Oke, jadi kecepatan vektor kecepatannya kalau kartesius seperti ini ya. Karena ya kalau pakai polar sebenarnya boleh, tapi nanti dia nggak fungsi waktu ya. Jadi tadi ini kan RM ya, RM. Ini berarti juga RM, ini berarti VM. Ini RM, ini juga M. Oke, jadi itu kecepatan dari bendanya. Oke, sudah semua soal dibahas ya, nomor 1 sampai 4. Jadi sekian pembahasan kuis kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.